Touching your mind. Halo great people semua. Halo. Ya, kita ketemu lagi di Great Podcast Series ya di bulan Oktober ini tahun 2025 yang mana kita sekaligus memperingati Hari Kesua ya atau Hari Kesehatan Jiwa. Di sini bersama saya Apran selaku Culture and People Development Associate, dan di sini ada narasumber kita yang juga pengen kenalan sama great people semua. Di sini ada Mbak Nilu. Halo Mbak Nilu. Halo Mas Apran, halo great people. Oke, Mbak Nilu boleh kenalan dulu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Niluh Zahra Safitri, mungkin biasa dipanggil Niluh gitu ya. Salam kenal great people semua. Saya dari assessment dan juga talent management di United Tractors. Oke, dan satu lagi narasumber kita yang gak kalah menarik, Mbak Mita. Boleh kenalan Mbak Mita? Oke, pagi great people. Perkenalkan, aku Mita gitu ya. Ya kayaknya udah sering berlalu lalang ya di Bina Pertiwi gitu. Jadi mungkin nggak perlu perkenalan dengan lebih detail lagi. Gitu kali ya, Apran. Baik. Nah, tapi ada satu latar belakang yang tadi belum sempat disebutkan nih di perkenalannya Mbak Mita dan Mbak Niluh. Kebetulan Mbak Mita dan Mbak Niluh ini punya latar belakang yang sama-sama lulusan psikologi ya? Betul. Ya, betul. Oke, alma maternya psikologi semua gitu ya. Jadi mungkin untuk podcast kali ini sangat didukung dengan latar belakang juga begitu ya. Great people semua. Oke, great people, kita di podcast kali ini bertema mindful at work ya. Sehat mental, produktif maksimal. Nah, dari tema kita nih Mbak Nilu dan Mbak Mita ya. Bebas nih ya, ada yang mau cerita duluan atau yang mau sharing duluan. Apa sih yang kira-kira terlintas di benak kita pertama kali ini ketika mendengar istilah mindful at work gitu? Oke, boleh mungkin dari dulu. Oke, silakan. Baik, pertama kali terlintas mindful at work, sebenarnya yang kalau kata pertama gitu ya, yang pertama kali kepikiran itu adalah hadir sepenuhnya gitu. Nah, karena konteksnya di dalam pekerjaan, jadi ya hadir sepenuhnya dalam apa yang kita kerjakan gitu ya setiap hari. Itu karena biasanya kan kita setiap hari kerja dari rumah sampai kantor gitu ya, itu udah otomatis aja tuh semuanya. Oke, kita tahu jam segini kita udah harus berangkat, nyampe kantor udah harus buka laptop gitu ya. Tapi apakah selama ini kita benar-benar bisa hadir dan memaknai gitu ya dari setiap kegiatan yang memang kita lakukan? Itu sih mungkin kalau mindful at work ya yang pertama kali terlintas. Oke, menarik. Kalau Mbak Mita gimana Mbak Mita? Oke, mungkin sedikit pengembangan kali ya dari yang sudah dijawab sama Mbak Niluh gitu. Kalau tadi Mbak Niluh sempat mention terkait dengan hadir sepenuhnya gitu ya. Kalau dariku sendiri sebetulnya lebih pada balance gitu ya. Jadi kadang kita mikir kayak mindful itu emang hanya untuk diri sendiri aja gitu. Tapi sebetulnya kayak karena dalam konteks ini adalah at work, jadi sebetulnya balancing juga dengan apa yang dibutuhkan juga dengan perusahaan gitu. Karena ketika kita sudah mindful gitu ya, tidak hanya sebagai otomatis kegiatan yang otomatis aja gitu ya, itu juga akan mendorong kepada produktivitas dari perusahaan itu sendiri gitu. Oke, menarik nih. Kalau bicara soal balance ya, berarti ada sisi balancing juga dengan sisi kesehatan mental kita juga sebagai pekerja. Betul. Begitu ya Mbak Mita ya? Betul. Nah, mungkin nyambung sedikit ya yang tadi dijelasin sama Mbak Mita gitu. Kalau bicara soal dengan kesehatan mental ya, keterkaitannya dengan kesehatan mental, kenapa ya belakangan ini tuh kira-kira banyak gitu ya isu-isu ini tuh mulai naik, atau kenapa setiap tahun nggak makin surut gitu ya, tapi ada terus gitu ya isu kesehatan mental ini, atau mungkin makin tahun malah makin ada aja gitu ya. Menurut Mbak Mita, Mbak Nilu, kenapa nih? Oke, mungkin bisa juga gini ya, karena semakin kesini tuh kan dunia itu limitless ya, nggak ada batasan gitu. Kita bisa mengakses semua informasi, semua yang dengan adanya digitalisasi, media sosial di mana-mana gitu. Jadi kita menyerap informasi sangat banyak gitu ya. Sehingga sebetulnya bisa jadi itu juga menjadi salah satu dorongan gitu ya. Akhirnya jadi trigger lah gitu untuk orang jadi lebih unstable gitu karena banyak hal yang tidak bisa dia kontrol gitu. Informasinya masuk begitu aja gitu. Kayak misalkan ada salah satu media sosial mungkinnya tanpa kita harus follow. Itu kayak informasinya masuk aja terus gitu ya, dengan algoritma digital dan media sosial juga sekarang
sangat mendukung gitu akhirnya. Seperti itu sih. Mungkin dari Mbak Niluh ada pandangan lain? Bener sih yang dibilang sama Mbak Mita ya. Jadi karena mungkin eranya juga udah berubah gitu ya, dan awareness soal kesehatan mental ini tuh udah makin naik gitu. Kalau mungkin dulu kita ngomongin kesehatan mental tuh agak ada rasa malu gitu ya, sungkan, malu, tabu gitu ya. Tapi sekarang karena yang mencoba mengaktifkan awareness kesehatan mental ini tuh memang sudah banyak gitu ya pergerakannya, dibantu dengan tadi gitu media sosial yang emang limitnya tuh udah makin nggak kelihatan gitu. Nah sebenarnya plus minus ya kesehatan mental ini di banyak hal gitu. Nah tapi untuk kalau kita ambil positifnya sih jadinya ya untuk orang-orang itu udah nggak tabu lagi sih ngomongin hal kesehatan mental gitu, terutama yang baik gitu. Bahkan kalau konteksnya company ada juga beberapa yang memang ini malah jadi masuk strategi people gitu ya. Strategi people. Jadi kadang tuh kesehatan mental dan fisik ya, ini mental dan fisik kadang memang nggak bisa dipisahkan gitu ya. Itu udah jadi sebuah strategi gitu ya di dalam perusahaan gitu. Mungkin itu sih tambahannya. Berarti memang perusahaan, kalau ini sudah dimasukkan ke dalam strategi perusahaan, artinya kan sebetulnya perusahaan tuh sudah concern ya sama isu kesehatan mental di karyawannya begitu. Nah cuman kalau nge-look up gitu ya, zoom in ke si karyawannya sendiri, apa ya kira-kira yang paling jadi kendala gitu ya, yang bikin si karyawan ini tuh tadi mungkin secara kesehatan mental tuh tertrigger gitu ya. Apakah memang karena pekerjaan atau ada hal lain di luar pekerjaan atau gimana ya kira-kira? Oke, mungkin sebetulnya kalau dipisahkan banget gitu ya, oh ini masalahnya karena pekerjaan, oh ini masalahnya karena bukan pekerjaan, sebetulnya kayaknya nggak bisa benar-benar terpisah gitu ya. Tapi itu kadang-kadang, oh ada misalkan pengalaman masa lalu kita yang bukan di pekerjaan gitu ya, ternyata ke-trigger dengan hal yang ada di kantor gitu, kayak misalnya gitu, seseorang gitu ya selalu menjadi high achiever gitu ya. Terus ketika di perusahaan kan udah banyak feedback banget gitu ya, dari kanan, kiri, atas, bawah semuanya feedback gitu, dia ada di tengah-tengah gitu. Mungkin ada satu kondisi malah itu bikin orang itu juga merasa tertekan gitu, yang dia tidak biasa menghadapi situasi itu gitu. Tapi itu kan maksudnya bukan yang benar-benar perusahaannya nih yang gimana gitu ya, yang quote and quote mungkin kurang oke gitu, tapi kan itu memang pengalaman yang berkelanjutan gitu, situasi atau momen-momen yang akhirnya saling mendukung gitu. Gitu. Oke. Betul sih yang dibilang sama Mbak Mita, plus ini juga sih Mas Apran dan Mbak Mita, kayak kalau kita sebagai karyawan, ya jangankan sebagai karyawan gitu ya, sebagai individu lah gitu. Karyawan kan misalnya individu yang bekerja gitu ya. Kalau kita tarik lagi as individu gitu kan, aspek kehidupan kita kan cukup banyak gitu ya. Ada mungkin pekerjaan gitu ya, terus juga keluarga, pertemanan dan lain sebagainya. Terus juga sekarang ada tambahan ya sosial media gitu ya, kehidupan digital itu kan juga jadi masuk aspek kehidupan kita gitu. Jadi terkadang individu tuh dipaksa untuk on terus menerus gitu loh. Dari pagi sampai malam dipaksa on terus menerus. Nah sedangkan yang namanya manusia gitu, kadang kita butuh yang namanya kayak recovery period gitu, istirahat lah gitu, break time gitu ya, recovery period dari segala aspek kehidupan gitu ya. Itu sih yang ngebuat akhirnya justru jadi tertekan tadi, terus juga ya jadi berpengaruh lah sama tekanan-tekanan atau aspek kehidupan pekerjaan itu sendiri gitu di karyawan gitu sih Mas Afan dan Tapi berarti kalau seperti itu ya intinya berarti tekanan, target, deadline itu tuh pastinya berpengaruh ya, sekalipun ada atau nggak adanya triggering dari luar atau dari tadi ya masa lalu dan sebagainya gitu. Kalau budaya kerja kira-kira banyak mempengaruhi nggak ya sama triggering tadi kondisi kesehatan mental si karyawan ini kira-kira? Kalau budaya kerja mungkin ini akan tergantung sama budaya kerjanya yang seperti apa ya gitu, karena kan kadang
setiap perusahaan beda-beda, terus kadang setiap tim itu bukan budaya, gaya kerjanya juga akan beda-beda gitu. Ya mungkin itu akan mempengaruhi sih pasti ke karyawannya itu sendiri gitu. Tergantung ya gimana leadernya, gimana timnya, gimana sistem kerjanya itu benar-benar bisa mempengaruhi individu atau karyawannya gitu sih. Oke. Kalau dari Mbak Mita sama Mbak Nilu nih ya, kalau merhatiin karyawan gitu, biasanya ciri-ciri awalnya gimana sih kalau kita pengen tahu, oh kayaknya karyawan ini tuh butuh treatment khusus atau kayak butuh diperhatiin nih gitu ya tentang si kesehatan mentalnya tadi dan sebagainya gitu. Biasanya ada indikator-indikator sederhana nggak sih yang bisa kita lihat gitu? Mungkin kita bisa lihat juga gitu ya, dia tidak melakukan apa yang biasanya dia lakukan gitu. Udah mulai berubah nih ya perilakunya. Sebetulnya itu lebih pada observasional kali ya gitu. Kayak misalnya, oh biasanya dia happy nih untuk diberikan challenge tertentu gitu. Tapi ada at the moment mungkin dia sedang tidak dalam kondisi yang stabil. Ketika diberi challenge dia agak step back gitu. Ada agak apa ya? Hesitant gitu. Iya, agak sedikit menolak gitu, tidak seperti biasanya gitu. Kayak perilaku kecil itu yang kayaknya kita juga mungkin untuk great people yang di sini sudah menjadi leader gitu ya, perlu juga gitu aware terhadap perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada team members-nya gitu. Terus ya itu sih paling. Kadang biasanya ada ini juga sih Mbak dan Mas, kadang ada yang jadi mudah tersinggung, jadi mudah nangis gitu ya. Tapi itu bukan berarti salah juga ya gitu. Kalau misalnya memang dalam konteks yang tepat gitu atau situasi yang tepat. Ada juga yang jadi menarik diri gitu ya. Kayak kadang biasanya misalnya makan bareng misalnya gitu ya. Atau bisa dilihat dari absensi juga mungkin ya, kayak oh ini sedang terjadi kayak tadi ya Mbak Nilo sempat mention kalau psikologis itu tidak bisa dilepaskan dengan biologisnya gitu. Jadi kadang-kadang juga ada beberapa penyakit psikologis akhirnya muncul dalam penyakit biologisnya kita juga, penyakit fisik gitu. Jadi mungkin perlu aware juga ketika dalam 1 bulan biasanya tidak sakit sesering ini tapi akhirnya jadi sakit cukup sering atau ya misalnya sakit tuh bisa jadi yang emang benar-benar ke dokter atau yang kayak kita ngerasa ada simptom-simptom yang muncul gitu ya, aduh nggak enak badannya, aduh sakit kepalanya, migrain atau yang lain sebagainya gitu sih. Psikosomatis. Ya, psikosomatis. Ya, jadi kadang itu kayak tekanan tapi karena di-deny terus-menerus gitu ya, jadinya munculnya ke sakit fisik gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal tadi ya gejala-gejala ini kan sebetulnya observan banget ya. Jadi maksudnya kita bisa ngelihat banget ini tiba-tiba mah gitu ya. Padahal tadi udah makan gitu atau kemarin kayaknya nggak pernah nggak jaga makan gitu ya atau kok kayaknya kantung matanya makin membesar. Iya, itu bisa ya. Mungkin kurang tidur ya. Sembab terus. Ada satu mungkin yang tadi di-mention sama Mbak Mita gitu ya. Mungkin great people yang khususnya jadi leader gitu ya, mungkin bisa memperhatikan hal ini. Nah, berarti sebetulnya leader tuh punya peran ya gitu dalam memperhatikan ya, dalam mengintervensi, mungkin memberikan treatment gitu terkait dengan si kesehatan mental bawahannya. Sejauh mana sih leader punya peran di scope itu gitu menurut Mbak Mita? Oke, menurutku itu sangat besar sih, sangat besar. Jadi sebetulnya yang akan mempengaruhi kayak tadi ya cara kerjanya seperti apa, apakah ini menjadi safe zone untuk timnya dalam melakukan kesalahan gitu, untuk bertanya gitu, itu juga menjadi matters gitu ya. Ketika tidak ada psychological safety di dalam timnya sendiri gitu ya, tim yang maksudnya tim dari tim terkecil sampai tim yang paling besar gitu ya, kalau tidak ada psychological safety itu juga akan menekan ke individu-individu atau ya kayak employee yang ada di dalamnya gitu. Sedangkan kalau misalkan leader membangun nih psychological safety untuk semua timnya gitu ya. Jadi ya oke, ya namanya salah ya di dalam pekerjaan kayaknya itu hal yang common lah ya gitu. Kayaknya nggak mungkin tidak melakukan kesalahan gitu. Tapi gimana cara kerja dan budaya kerja itu dibangun biar kesalahan itu tidak dianggap sebagai a big mistakes yang
memalukan atau yang sangat menekan pada akhirnya gitu. Tapi gimana akhirnya setiap orang itu bisa grow dari kesalahan-kesalahan itu gitu. Itu sih yang paling penting ya untuk dibangun oleh para leaders gitu. Mungkin dari Mbak Niluh ada tambahan? Kayak psychological safety itu bener banget sih, Mas Afran dan Mbak Mita. Jadi gimana sih memang kita menciptakan lingkungan yang aman gitu ya, aman untuk merasakan emosinya, belajar dari segala hal yang terjadi di dalam tim itu juga. Dan peran leader itu penting juga, ada istilah namanya tuh termometer emosi. Jadi kayak gimana sih leader itu tuh juga bisa ngukur gitu ya. Kayak ini tuh kondisi tim saya tuh lagi kayak gimana sih gitu, dan gimana leader itu dia bisa bereaksi, terus mengambil keputusan gitu ya, mengemukakan emosinya, itu tuh akan menentukan gitu termometer emosi di dalam timnya tuh akan sebesar apa, dan perasaan aman atau psychological safety yang ada di dalam timnya itu sudah tercipta sebesar apa gitu sih. Nah ini menarik, kalau istilah psychological safety gitu ya, barangkali great people mungkin di sini belum betul-betul ngeh gitu ya, ini tuh maksudnya gimana? Boleh diceritain sedikit Mbak Mita mungkin? Oke, jadi psychological safety pada dasarnya kayak satu situasi gitu ya, di mana kita tuh menciptakan lingkungan yang aman gitu untuk setiap emosi yang dirasakan gitu. Ketika orang merasa, oh saya lagi sedih, ya nggak apa-apa gitu, itu dibagi juga dan ditunjukkan di dalam kelompok tersebut gitu. Atau kayak, oh saya lagi ingin ada emosi yang lain gitu ya nggak apa-apa gitu. Itu tuh sah aja gitu, karena semua emosi yang terjadi dalam setiap individu itu adalah valid, betul ya kalau tentang psikologi. Karena psikologi semua emosi adalah valid gitu ya. Semua emosi adalah valid. Yang tidak valid itu kita lihat dulu konteksnya nanti aksinya gitu setelahnya gitu. Oke, jadi betul-betul apa ya, tadi kalau balik lagi ke ngomongin leader gitu ya, berarti leader itu juga punya peran untuk menciptakan situasi tadi gitu ya, dalam pekerjaan, cara kerja dan sebagainya gitu. Kalau tadi Mbak Niluh nyebutin termometer emosi gitu ya, ada tips nggak untuk leader gitu ya, supaya bisa lebih apa ya, mungkin lebih cepet gitu buat peka gitu ya, bisa ngukur, bahkan bisa mempengaruhi sama aksinya gitu ya. Dia harus ngapain ke depannya, ke bawahannya begitu. Mungkin kalau dari leader, pertama ya pastinya harus kenal dulu ya. Kenal dengan timnya tuh karakternya tuh seperti apa sih masing-masing gitu. Karena biasanya kan setiap orang akan merespon situasi tuh akan beda-beda banget gitu. Nah leader tuh kalau bisa ya mereka tahulah karakter dari setiap timnya tuh seperti apa gitu. Dan kalau soal bereaksi atau enggak, lebih ke bisa melihat dulu situasinya gitu ya, mencerna dulu situasinya seperti apa, baru mulai bereaksinya tuh akan seperti apa sih gitu. Jadi bukan apa ya namanya, impulsive reaction bereaksi secara impulsif gitu sesuai dengan keadaan ya. Kita coba memahami dulu konteksnya seperti apa. Oke, tim aku keadaannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya saya bereaksi seperti ini, impact-nya tuh kemana sih? Sejauh mana ini akan impact ke tim? Sejauh mana ini bahkan impact ke tim lain gitu ya? Atau ke atasan, atau ke divisi, atau ke aspek-aspek yang lain gitu sih mungkin. Oke. Ini jadi lebih menarik ya kalau kita probing lebih dalam tentang topik ini. Kadang ya tadi apalagi bicara soal membuat kesalahan gitu ya. Atau mungkin atasan juga perlu peka gitu ya dengan bawahannya tadi. Sejauh mana ya batasan atau barrier itu ada gitu. Karena mungkin perusahaan juga butuh batasan juga gitu kan ya, bahwa oh tidak boleh kesalahan yang sama misalnya dilakukan berulang kali gitu. Atau misalnya ini kayaknya udah salah banget gitu. Tapi kita kan punya mekanisme ya, misalnya teguran dan lain sebagainya. Nah apakah ada hal-hal yang tadi ya misalnya jadi batasan untuk tetap mendukung cara kerja yang baik, tetap mendukung perusahaan untuk achieve their goals gitu ya, tapi tadi nggak mencederai misalnya gitu. Oke, mungkin itu tadi nyambung sedikit ya sama jawabanku di awal gitu, mindful at work itu apa gitu ya. Nah jadi sebetulnya kan
perusahaan juga ya punya aturan gitu, terus perusahaan juga punya target-target yang tetap perlu achieve gitu ya. Jadi bukan berarti untuk membangun sebuah psychological safety, jadi semua kesalahan kita terima, ya nggak gitu juga sih gitu ya. Jadi tetap harus balance gitu, bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman atau yang safety tadi gitu ya. Tapi in the other way gitu, orang atau individu yang ada di sini juga perlu lihat gitu point of view-nya keluar organisasi secara besaran gitu. Jadi kalau misalkan tetap ada kesalahan-kesalahan yang rasanya fatal gitu ya, atau kesalahan-kesalahan yang memang sudah berulang gitu ya, dan sudah diberikan feedback, ya itu udah bukan ke kita harus mendukung psychological safety tadi ya, tapi kayak oke, gimana ini bisa dicarikan solusi yang efektif gitu untuk both ways ya, untuk perusahaannya, untuk employee-nya juga itu sendiri gitu sih. Iya, kalau misalnya dalam konteks pekerjaan gitu ya, atau perusahaan kan pasti ya punya sistem ya yang memang bisa menentukan lah kesalahan atau mana sih hal-hal yang masih bisa ditolerir atau tidak gitu. Sebenarnya psychological safety gitu ya, atau mindful ini bukan berarti kita jadi tanda kutip semena-mena gitu ya dalam pekerjaan tanpa aturan. Iya, ya? bukan berarti kita tanpa aturan dan jadi seenaknya gitu ya sama pekerja. Tadi ya kata Mbak Mita, semua kesalahan itu safety untuk dilakukan, enggak kayak gitu. Tapi ini maksudnya kalau misalnya kita kaitkan sama mindful, hadir gitu ya, hadir di dalam pekerjaan kita, justru ketika kita hadir, kita tuh justru lebih bisa melihat gitu kan sebenarnya mana sih hal-hal yang sebenarnya ini bisa menjadi kesalahan, mana sih hal-hal ini yang boleh dilakukan dan yang tidak ketika memang kita mindful atau hadir gitu. Mungkin itu lebih ke antara psychological safety dan mindfulness ini. Benar-benar hadir dan tahu ya, dan mana tahu, yang oke, dan betul untuk dilakukan, dan mana yang memang tidak harus dilakukan sebagai seorang individu di dalam organisasi ya. Betul. Jadi psychological safety ini lebih ke lingkungannya yang memang menjaga hal-hal yang kita aman dalam melakukan emosi, aman dalam berpendapat gitu ya, aman dalam mengemukakan apa sih ide-ide kita dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan berarti psychological safety ini menjadi tameng gitu ya atas kesalahan-kesalahan besar atau pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah diatur di dalam perusahaan yang sifatnya itu mutlak gitu. Oke. Nah, Mbak Niluh ini kan udah sekarang ini sudah menjalankan pekerjaan sebagai seorang leader nih. Ya, sebagai tim leader ya, betul ya. baru menjalankan. Di fase-fase awal ini apa yang jadi tadi mungkin kendala atau ya hal yang dirasakan ya untuk tadi tuh menciptakan psychological safety di tim, atau mungkin tadi tuh melakukan observasi ke tim, ini kayaknya lagi nggak baik-baik aja dan sebagainya gitu. Sebenarnya sekarang itu fasenya lagi gimana treat setiap tim member itu berbeda-beda gitu. Karena kadang misalnya Mbak Mita sama aku sama-sama sedih gitu, tapi misalnya aku tipe yang kalau lagi sedih nggak bisa diganggu gitu, tapi ada juga yang kalau nggak bisa disentuh gitu. Iya, tapi ada orang yang kalau lagi sedih tuh dia butuh ditanya gitu, kayak kenapa Mbak Mita gitu, kenapa di rumah, kenapa dan lain sebagainya gitu. Jadi lagi berusaha kayak mengenal dan nge-treat setiap orang tuh, nemuin polanya, mappingin dulu nih. Oke, nih kalau dia lagi marah gitu ya, lagi dapet pressure itu karena reaksinya akan beda-beda tuh setiap orang. Kalau sekarang lagi itu sih yang kalau kaitannya sama hal ini ya untuk menciptakan psychological safety tadi. Sulit atau mudah? Sulit untuk orang-orang yang baru, tapi agak lebih mudah kalau sebelumnya kita udah pernah kenal. Kita udah kenal keluarganya gitu ya, kita udah kenal background pertemanannya, itu cenderung kita agak lebih mudah nemuin polanya. Tapi kalau yang benar-benar kita baru gitu ya, itu harus dari awal kan, kalau dapat kerjaan ini responnya gimana gitu. Trial and error. Iya, trial and error gitu kan gitu. Kadang kalaupun kita tanya sama orangnya belum tentu tahu sebenarnya dia tuh orang yang kayak gimana, dia juga bingung gitu. Kalau misalnya kita tanya kayak misal Mas Apran gitu. Mas Apran kalau lagi sedih maunya ditanya apa dia. Tapi banyak orang juga yang nggak terlalu aware ya sama apa yang dirasakan. Nggak banyak loh orang yang kayak benar-benar kayak gue tuh lagi sedih gitu. Ada yang kadang
Iya, Ya, ya lagi nggak enak aja aja, perasaannya, gitu. lagi bete aja gitu. Iya, atau kalau dia ya biasalah gitu. Ya aman gitu. Tapi sebenarnya kita tahu dia nggak aman gitu. Aman-aman nangis. Aman ke kamar mandi gitu ya. Aduh itu iya sih. Jawaban paling umum kalau nggak aman nggak apa-apa. Nggak gitu. apa-apa gitu ya. Ya itu sih gimana lagi melatih kepekaan itu ya untuk teman-teman juga gitu. Mungkin nggak cuma ke tim member ya, tapi juga ke sekitar yang lain gitu. Ini ada tim-tim yang baru gitu, yang kerja sama baru, itu juga penting juga gitu untuk kita jalin kepekaannya. Oke, kan Mbak Niluh nih memperhatikan mappingin timnya gitu ya. Oh, kalau fase sekarang tuh lagi di fase yang pengen ngasih treatment yang beda gitu di setiap orangnya gitu. Itu kan suatu perhatian yang luar biasa ya antara leader ke timnya. Tapi Mbak Niluh pernah merasakan hal yang sama nggak gitu? Diperhatiin juga sama tim member gitu. Ada juga yang memperhatikan, oh Mbak Niluh nih lagi nggak baik-baik aja, masa gue bikin masalah gitu misalnya gitu. Oh, sebenarnya sih kalau aku sendiri ya gitu, saat ini sih lebih ke kalau orang lain ke kita itu kan nggak bisa kita kontrol ya gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu berekspektasi sebesar itu gitu, tapi yang sekarang lagi diusahakan adalah aku kalau lagi kenapa-napa aku ngomong gitu ya. Jadi kayak menciptakan bahwa kalau aku ngomong ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi mereka juga kalau misalnya ada sesuatu yang ngomong tuh nggak apa-apa gitu. Jadi berusaha menciptakan tadi ya, mencontohkan kali ya. psychological safety culture tadi gitu ke dalam hal-hal kecil sih sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu kayak harus dalam setting meeting atau project dan lain sebagainya. Sebenarnya in daily life conversation aja itu sebenarnya bisa kok kita coba gitu. Gitu sih Mas Afif. Oke, iya soalnya ini ya, kalau ngomongin culture itu kan berarti nggak bisa searah gitu ya. Yes. Maksudnya nggak bisa kita, oh ini peran leader gitu, oh ini memang yang harus dilakukan oleh atasan gitu ya. Kadang kita butuh sudut pandang yang ya gimana cara kita sebagai bawahan juga bisa ngertiin gitu kan ya, supaya timbal balik tadi gitu, supaya beneran culture gitu. Culture. Psychological safety nggak cuma dari atasan ke bawahan Yes, soalnya, tapi dari bawahan ke atasan juga gitu. Kayak kita open terhadap feedback yang diberikan atasan gitu ya. Itu juga sebuah situasi yang perlu dibuat gitu. Jangan sampai nanti atasannya kayak, duh gua kalau ngomong ngasih feedback fragile nih anak. Nanti gimana ya nih? Pecah. Ya. Itu bener sih. Peers juga bisa mempengaruhi juga hal-hal kayak gitu. Kayak 360. 360 sih benar. Semuanya gitu. Oke. Nah, kalau peers pun bahkan mempengaruhi gitu ya. Kira-kira apa ya hal yang kita gitu satu sama lain lah, sesama karyawan itu yang bisa kita lakuin ketika misal kita melihat atasan kita atau rekan kerja kita, kalau misalnya yang udah jadi leader yang mungkin tim member kita, kalau dia udah kelihatan banget lagi penuh tekanan gitu ya, lagi kemerungsung lah gitu ya istilah sekarangnya gitu. Apa yang harus kita lakuin? Apakah kita harus tadi ya misalnya kalau kita belum kenal nih ya Mbak Niluh ya, kalau misalnya kita belum sempat mappingin gitu, tapi kelihatan gitu di observasi itu kelihatan misalnya agak lagi ruwet atau gimana gitu, kita harus ngapain ya anaknya? Bisa didekatkan dulu gitu ya, karena hal-hal yang sifatnya itu kan personal ya, kayak apa sih yang kita lagi rasain gitu, kondisi emosi apa yang lagi dirasain itu nggak bisa di-share sama banyak orang gitu. Kayak itu benar-benar personal gitu bagi setiap orang gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang kayak ya bocor aja mau ngomong ke siapapun gitu, tapi rasanya lebih banyak orang yang coba memilih gitu ya, kayak mau ceritanya ke siapa gitu, karena memilih kita cerita dengan siapa juga hal yang penting sih gitu ya. Kayaknya bukan menjadi konsumsi publik gitu ya, kayak apa yang lagi kita rasain gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat dari point of view kita, oh kayaknya ada temanku, ada siapalah gitu ya yang kelihatan sudah mulai tidak stabil, yang pertama bisa dilakukan adalah be there aja sih untuk mereka gitu. Kayak kita menyediakan waktu tapi tidak pushy juga untuk kayak ayo cerita karena tidak seperti itu gitu ya. Harusnya bergeraknya gitu, tapi willingness dari orang untuk bercerita itu akan lebih sincere aja gitu, benar-benar keluar ceritanya apa yang dirasakannya gitu. Iya itu be there itu penting sih. Jadi kadang sih kalau aku suka mengemasnya tuh dengan hal-hal yang gak eksplisit bahwa
eh, ayo cerita gitu ya gitu. Tapi kadang checking aja gitu kayak Pak aman Pak gitu, atau misalnya Mas aman gitu kan. Jadi kadang aku suka kayak kalau udah kelihatan gitu kayak Mas aman nggak gitu kan. Sebenarnya kayak friendliness aja gitu, kayak kita sesama teman ngecek aja kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya ada teman yang terlihat butuh gitu ya, kadang aku juga suka bilang, aku kalau ada apa-apa aku di situ ya gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kayak nunjukin memastikan bahwa kalau kita tuh di kita ada ya kalau kamu butuh ya gitu. Tapi sebenarnya nggak maksa buat kayak lo kenapa cerita dong gitu kan gitu. Nggak se-eksplisit itu, tapi kayak nunjukin bahwa pokoknya hari ini aku duduk di sini ya gitu. Kalau ada apa-apa aku di sana ya gitu. Jadi nunjukin bahwa ya itu kita ada juga buat mereka gitu. Tapi tanpa harus tadi ya pushy gitu ya istilahnya Mbak Mita gitu. Jadi ya siapapun kalau misalnya kita ada ya udah mereka bisa datang. Gitu. Oke. Nah ini kan inisiatif yang bagus ya. Kalau misalnya kita terutama yang sudah pernah melakukan itu atau yang sudah menginisiasi seperti itu gitu ya, bisa memberikan waktu kita, energi kita, tenaga. Karena kan pasti ngedengerin orang dengan segala emosinya tuh punya risiko emotional response juga gitu ya. Kita nyerap gitu ya. Kayak kebawa pulang gitu. Rasa bebannya, rasa pusingnya dan sebagainya gitu. Cuman itu masih mending gitu. Kalau misalnya rekan kerja kita atau tim kita tuh bisa ngekomunikasiin itu. Kalau enggak, misalnya kalau mereka betul-betul tadi tuh, meskipun udah diusahain segimanapun gitu ya, psychological safety-nya itu tetap gitu. Ada yang memang memilih untuk kayaknya nggak akan cerita deh kalau di kantor. Lebih memilih mungkin ke sahabat dekatnya di luar kantor mungkin atau ke pasangan gitu dan sebagainya gitu. Tapi di kantornya jadinya gitu maksudnya bener-bener yang dicolek nggak ngegubris misalnya dan sebagainya gitu. Sebenarnya setiap orang punya hak atau regulasi emosinya sendiri sih, Mas Apran. Maksudnya kalau tadi itu kan bentuknya bukan berarti dia harus cerita sama kita kan, tapi kayak menunjukkan bahwa kalau dia bersedia itu kita ada gitu. Kalau dia mau cerita ya kita ada di sini gitu. Tapi kalau misalnya enggak, itu nggak masalah juga gitu, karena setiap orang kan ya pasti punya safe zone-nya masing-masing. Ada yang sama keluarga, ada yang sama teman gitu. Bahkan ada juga orang-orang yang justru ya sendiri aja gitu. Sendiri dia punya mekanismenya sendiri. Misalnya kadang ada yang rilisnya ke olahraga atau kemana ya. Itu macam-macam sih, itu nggak masalah juga gitu kalau misalnya nggak memaksa gitu ya Bu. Nggak maksa ya. Ada yang apa gitu kan, ada yang harus jalan-jalan atau makan dulu di luar gitu, itu macam-macam sih. Ya, setuju. Jadi ya dibebaskan sih pada dasarnya gitu ya. Tadi cara coping strategi ya kalau di psikologi. Coping strategi atau regulasi emosinya ya setiap orang punya safe zone-nya masing-masing. Kita buka aja gitu kan, itu silahkan dipilih oleh masing-masing orang karena bisa jadi punya preferensinya sendiri juga gitu. Tapi yang penting mungkin kita kalau misalkan sebagai coworker gitu ya perlu ada notifikasi gitu, khawatirnya gitu dia tuh merasa baik-baik aja gitu karena dia tidak cukup aware sama apa yang lagi dirasainnya gitu. Tapi kita sebagai orang ketiga yang melihat perilaku dia udah sangat beda nih dari biasanya, khawatirnya tadi gitu ya. Mungkin ya sekarang awareness terkait dengan emosional tuh udah sangat baik gitu, tapi ya nggak menutup kemungkinan ada beberapa yang ya karena mungkin terlalu cuek dengan diri sendiri gitu ya, jadi apa yang dirasain tuh dia deny gitu, padahal secara perilaku gitu kita melihat udah ada mulai geser-geser nih gitu, kayaknya kita butuh ya coba merekomendasikan ke dia untuk ya mencari aktivitas yang memang dia suka atau mencari help di luar gitu ya, baik dari professional help atau ya mau share sama keluarga pun ya fine aja gitu ya. Kadang sebenarnya orang tuh ya butuh tadi ya pemantik aja gitu kan, kayak kadang tuh ada juga aku cuma nanya, Mas aman gitu, aku terlihat nggak aman ya gitu, jadi kayak jadi kasih kesadaran juga gitu ke dia bahwa lu tuh nggak kayak biasanya loh, makanya gue nanya gitu istilahnya gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitulah gitu yang membuat ngasih notifikasi ya tadi ya kalau istilahnya Mbak Mita. Oke. Nah
itu kan hal-hal kecil yang mungkin sehari-hari itu di pekerjaan kita, di lingkungan kerja itu sangat membantu ya untuk karyawan satu sama lain. Tadi ya aware juga tentang kesehatan mental dia pribadi, dia juga bisa mengerti orang lain gitu. Nah, selain tadi be there gitu, selain kita menyediakan waktu, tenaga dan sebagainya, dan atau kita ada di samping mereka gitu ya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya tuh sederhana dan mungkin bisa dilakuin sendiri supaya kita tetap mindful di pekerjaan gitu ya. Tadi kalau misalkan di luar kan mungkin olahraga misalnya. Tapi kalau di pekerjaan gitu, misalnya di sehari-hari ini lagi depan laptop gitu, lagi meeting dan sebagainya, tetap supaya bisa mindful at work, supaya bisa tetap rilis gitu, ada nggak ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa dilakuin gitu sehari-hari? Kalau di pekerjaan sih biasanya ini akan beda-beda ya tiap orang gitu. Kadang ada juga tuh beberapa metode yang bilang ada cut off time gitu. Jadi kayak ada yang satuannya beda-beda sih setiap orang. Ada yang per 1,5 jam, ada yang per 2 jam gitu. Oh mungkin ini kali ya, kayak ada salah satu teori Pomodoro tuh 25 ya, 25 Iya, menit. 25 nanti ada long break 30 Iya, menit. ada juga, itu bisa juga dipakai teknik-teknik kayak gitu. Mungkin kalau misalnya 25 menit kalau dalam meeting kan kayak mungkin ya 25 menit kita break dulu gitu. Biasanya langsung tuh kayak per jam gitu atau kayak per 1,5 jam yang ada di breaknya dulu tuh tengah-tengahnya gitu. Tapi ya breaknya nggak yang 1 jam juga ya. Breaknya mungkin kayak 5 ini menit. kali ya. Pada dasarnya lebih di time managementnya itu Yes. sendiri gitu ya. Kayak kita tahu kapan kita butuh break, terus kapan kita butuh bersosialisasi gitu ya. Kadang-kadang udah sibuk sama laptopnya masing-masing, jadi lupa buat ngomong sama orang gitu, lupa ngomong sama kanan kirinya gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi ini ya kebiasaan yang kita bangun gitu. Itu iya sih. Sebenarnya mindful di tempat kerja itu faktornya juga nggak cuma hanya di tempat kerja sih, tapi juga kayak misalnya kita semalam tidurnya cukup atau enggak gitu. Ya. Itu juga akan mempengaruhi kan pasti sama pekerjaan kita hari itu gitu. Terus ya misalnya makanan kayak gitu-gitu juga hal-hal kecil yang sebenarnya kayaknya kayaknya nggak impact deh. Gitu. Kayak kita makan makanan sehat gitu ya. Kayak biasanya ke badan itu punya efek yang berbeda gitu ya. Tapi itu belum bisa kita bahas ya. Tapi masa kadang itu hal itu yang kayak ya impact gitu, kayak tidur. Kadang itu kayak keasikan main HP atau apa, itu ternyata impact juga pas paginya gitu kan. Hal kayak gitu sih. Itu tanpa sadar itu berpengaruh gitu. Menarik ya. Berarti sebetulnya tadi ya yang paling menarik itu tadi mention tentang ternyata kebiasaan sehari-hari di luar pekerjaan itu juga justru sangat berpengaruh ya. Untuk mindful at work tadi, dari mulai bangun pagi, makannya makan apa, tidurnya jam berapa gitu ya dan sebagainya. Meskipun kita semua pasti punya masanya ya. Iya, ada masa-masanya memang harus tidur agak lebih sedikit malam gitu. Tapi itu balancing lah gitu. Ada masa-masa memang harus dikejar gitu. Tapi itu kan tidak perlu dilakukan setiap hari gitu ya. Ada ini Mas sekarang work-life harmony ya. Iya, jadi bukan balance lagi kayak, tapi harmoni. Iya, work-life harmony juga kayak mengharmonisasikan biar setiap aspek kehidupan kita tuh juga perform. Jadi kita perform nggak cuma di kerjaan tapi di keluarga, di pertemanan gitu kan. Nice. Iya, di pertemanan gitu. Bahkan buat diri kita sendiri gitu. Dan juga ya, ini nyambungnya bisa ke sana. Gitu. Oke, menarik tadi Mbak Mita dan Mbak Niluh ya terkait dengan bagaimana kita aware gitu ya sama mindful kita. Tadi kalau Mbak Niluh mention itu work-life harmony gitu ya. Supaya semuanya tuh terjaga dan bukan hanya balance tapi harmoni gitu ya. Meskipun yakin sih pasti great people semua juga punya pengalaman struggle lah untuk bisa menjaga itu tetap harmoni gitu ya. Menjaga kehidupan pekerjaan, kehidupan keluarga, pertemanan dan sebagainya gitu. Cuman untuk Mbak Mita dan Mbak Niluh gitu ya. Di tengah-tengah strugglingnya kita untuk menjaga semuanya tetap harmoni tadi, ada nggak sih hal yang tetap memotivasi kita, menginspirasi kita gitu supaya kita tuh tetap bisa mindful di pekerjaan, supaya tetap bisa menjaga produktivitas begitu?
Oke, mungkin lebih pada ini kali ya, cerita inspirasi kan ya? Iya, Ini. betul. Oke, cerita inspirasi ya. Inspirasi. Maaf kalau tidak terinspirasi, Inspirasi. tapi maksudnya ini adalah lesson learn sih ya mungkin ya. Oke, Lesson learn yang pernah kita pelajarin, aku pelajarin gitu ya dari pengalaman mendengarkan orang gitu, terus dari ya beberapa momen sharing sama beberapa orang gitu ya. Jadi sebetulnya kita ngomong kadang kan emosi kita nggak selalu stabil ya gitu, nggak selalu ada di atas ataupun nggak selalu ada di batas normal gitu. Bahkan ada satu momen kita juga merasa down banget gitu, kita vulnerable banget gitu, merasakan sedih, terus kayak helpless, tidak berdaya. Itu tuh kayak sah-sah aja gitu ya, valid terjadi di seorang individu gitu. Nah, yang menariknya adalah kadang ada beberapa orang yang reject perasaan itu gitu, kayak wah gue nggak boleh, kalau gue kayak gini berarti gue lemah gitu ya. Padahal being vulnerable itu nggak apa-apa gitu. Bahkan dalam satu kasus gitu ya, ada ketika dia memberikan atau menjelaskan vulnerability dia kepada significant person yang dia percaya gitu di kantornya, itu malah jadi lebih efektif gitu. Kenapa gitu? Karena misalkan kita share dengan atasan gitu ya, kayak ini kita lagi ada sesuatu nih gitu. Jadi kita mencoba membuat dia mengerti dengan kondisi kita, tapi bukan berarti tadi ya tanpa aturan, tanpa batasan gitu. Jadi dia juga nggak frustasi gitu. Sebagai leader juga nggak frustasi, ini anak kenapa gitu. Tapi dia mendapatkan clearance gitu. Oh, anak ini sedang seperti ini. Oke, langkah apa yang perlu kita lakukan secara bersama-sama, atau kira-kira tim gue butuh bantuan apa ya gitu. Jadi muncul gitu effort untuk lebih membangun lagi gitu. Karena mungkin kalau kita reject perasaan itu ya udah hanya terendapkan di diri kita sendiri gitu, tanpa ada solusi yang efektif gitu ya. Itu sih mungkin yang akhirnya cukup menginspirasi gitu. Kayak ya kadang nggak gampang juga sih ya ngomongin tentang vulnerability kita ke orang gitu, tapi fine loh teman-teman gitu. Dan itu tuh valid dan mungkin bisa terjadi pada siapapun gitu, vulnerability ini dengan konteks dan case yang berbeda-beda gitu. Oke. Kalau dari aku sih ini ngebahas lebih ke sisi tadi ya, mindfulness ini. Sebenarnya bukan cerita inspiratif gitu, tapi lebih ke arah melatih mindfulness itu bisa impact ke banyak hal di dalam pekerjaan kita gitu. Sesimpel kita mindful dalam misalnya nih yang selama ini kita perjalanan lah, ambil perjalanan dari rumah ke kantor gitu. Itu kan otomatis banget ya kadang ya buat setiap orang. Oke, jam segini udah harus berangkat, terserah di jalan gimana, yang penting nyampe kantor jam segini gitu. Tapi ketika kita mindful, kita benar-benar merasakan gitu ya. Oke, ini kita lagi dalam perjalanan, kita bisa ngelihat sekitar kita. Oh, selama ini aku nggak pernah lihat deh toko ini ada di perjalanan gitu ya. Oh, selama ini aku nggak pernah ngeh ada ini gitu kan, karena kan biasanya udah jalan aja gitu ya, atau autopilot. Oh, selama ini oh ternyata yang ini tuh bentuknya kayak gini ya kalau dilihat beneran gitu, yang biasanya cuma selewat-selewat aja. Nah, sebenarnya dari kehadiran kita dari momen aspek-aspek hidup yang lain, ketika itu dibawa ke pekerjaan gitu ya, itu kita jadi bisa lebih notice hal-hal penting di dalam pekerjaan maupun di dalam lingkungan kita gitu. Jadi karena kita mindful di lingkungan selama, ya tadi ya contohnya misalnya, oh ada toko ini di perjalanan, kita kadang jadi lebih tahu, oh dia lagi kayak gini yang biasanya nggak kayak gini gitu loh. Sensitivitasnya jadi lebih tinggi ya gitu. Sama orang-orang di sekitar kita gitu. Dan itu jadi kita buat menyerap apa ya tadi ya, challenge ya. Challenge atau hal-hal yang memang dikasih ke kita tuh jadi lebih ada ketenangan dan kepekaan tersendiri gitu loh, untuk kita bisa mempersepsikan hal itu. Itu sih mungkin yang impact dari mindfulness ini, yang kalau misalnya kita bawa ke pekerjaan gitu ya. Mungkin sedikit tambahan kali ya tadi yang dari Mbak Niluh gitu, kayak kenapa sih jadi penting banget gitu ketika kita benar-benar tenang dan sensitif terhadap
situasi pekerjaan atau challenge yang muncul gitu, karena nggak semua situasi itu bisa kita kontrol kan ya gitu. Jadi ketika mindful ini terus kita latih gitu ya, sensitivity kita latih gitu, kita bisa membedakan oh ini adalah hal yang tidak bisa saya kontrol. Jadi mau kaki di kepala di kaki pun tidak bisa saya kontrol. Berubah gitu ya. Tidak bisa saya berubah gitu. Tapi di sini adalah hal yang akhirnya saya bisa kontrol gitu, dan action apa yang perlu dilakukan after itu gitu, after kita memappingkan atau tahu gitu ya kontrol dan uncontrol variabelnya. Yes, dan kadang kalau kita nggak mindful kita udah nggak bisa melihat hal-hal kayak gitu sih. Udah cenderung nanti akan reaksi emosi yang maju duluan gitu ya, atau dan sebagainya. Oke, menarik. Oke, berarti sebetulnya ini betul-betul persis kayak temanya gitu ya. Jadi ketika kita bisa melatih sensitivity kita tadi, mindful dalam pekerjaan, dan bahkan kita ngelatih itu dari hal-hal kecil ya. Kayak tadi merhatiin toko, jalan pergi, jalan pulang kantor, dan sebagainya. Mungkin kita bisa lebih aware apa yang really matters dan mungkin enggak gitu ya, bahkan di pekerjaan begitu. Oke, mungkin ini terakhir gitu ya, karena tadi berhubung ada sedikit hal-hal yang dikasih ke great people gitu ya, great people nanti kedepannya begini gitu. Mungkin sekaligus Mbak Mita, Mbak Nilu boleh kasih pesan gitu ya, pesan-pesan untuk great people semua, gimana sih supaya mereka itu bisa tadi ya mindful di pekerjaan, terus mungkin sesuai judulnya juga gitu ya, bisa secara mental sehat dan produktif gitu, produktif maksimal gitu. Ada mungkin dari Mbak Mita dulu? Iya, oke. Jadi ini ada, tadi udah sempat di-mention sih kata-katanya gitu ya. Jadi yang namanya sehat mental produktif maksimal itu adalah 360 effort gitu. Jadi don't expect bahwa ada hanya leader yang melakukannya gitu. Enggak, yang ada leadernya frustasi gitu dengan anak-anaknya yang tidak bisa diandalkan atau kayak hanya demand doang gitu. Tapi ini juga harus 360 tadi gitu ya. Kita memberikan juga si kesehatan mental atau safe zone tadi gitu ya. Terus yang lainnya juga perlu mendukung gitu. Gimana caranya si safe zone yang diberikan ini juga tetap optimal gitu ya untuk kebutuhan perusahaan secara jangka yang panjang, seperti itu sih Apran. Oke, kalau Mbak Nilu? Mungkin kalau dari aku lebih ke ini sih, bukan quotes ya, tapi lebih kayak kata-kata. Kadang gimana kita mempersepsikan mindfulness ini gitu, atau mindful at work ini tuh justru bukan ke siapa sih atau mana sih yang paling sibuk gitu ya, tapi mana sih yang paling hadir gitu di dalam setiap aspek gitu. Di sini kita bisa ngomong aspek ke pekerjaan, aspek ke keluarga, pertemanan gitu ya, atau aspek-aspek lain, bahkan itu untuk diri kita sendiri gitu. Dimana dari satu individu mungkin ya, itu nanti akan bisa menularkan ke rekan-rekan yang lain, sehingga itu bisa nanti membentuk culture tersendiri. Sama menyambung yang dibilang sama Mbak Mita, hal ini tuh nggak bisa cuman satu orang gitu ya, tapi kita masing-masing dari kita bisa mulai itu mulai satu-satu gitu ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah culture yang baik gitu ya dalam perusahaan. Kalau di Bina Pertiwi, ini konteksnya Bina Pertiwi gitu ya. Sebetulnya kan kita juga menyediakan banyak hal gitu ya, kayak ada klub hobbies gitu. Terus juga ada mungkin kepanitiaan, organisasi-organisasi kecil yang untuk kegiatan gitu. Sebetulnya itu juga disediakan perusahaan bukan tanpa maksud sih gitu ya. Kenapa sih ada klub hobbies gitu? Kita tahu kalau kesehatan mental itu nggak cuma psikologis aja gitu ya, tapi penggabungan antara biologis, psikologis, dan juga sosial gitu ya. Jadi kenapa sih biologisnya tuh? Ya itu tadi lewat aktivitas klub hobbies, olahraga gitu. Itu kita coba fasilitasi gitu. Terus kayak kenapa kepanitiaan? Ya gue nggak butuh, kan udah kerja aja gitu. Tapi sebetulnya kebutuhan sosial itu tuh bisa terpenuhi dari hal-hal yang kayak gitu. Semakin kita punya network, punya pandangan yang lebih besar lagi gitu ya. Itu tuh juga membuat kita sebagai individu tuh
lebih baik loh gitu. Itu sih yang rasanya mungkin perusahaan sudah memfasilitasi, tapi apakah fasilitas-fasilitas itu apakah bisa digunakan secara optimal atau enggak, kan balik lagi ya ke orangnya masing-masing gitu. Iya, lebih ke pemaknaan ya dari setiap aktivitas yang ada gitu yang kita lakukan. Tadi ya, baik di dalam kalau pekerjaan mungkin pemaknaannya harus kita tarik lebih dalam lagi ya. Oke, nah ini kalau kita simpulkan gitu ya, tadi dari apa yang disampaikan Mbak Mita, apa yang disampaikan sama Mbak Nilo itu sebetulnya intinya tuh satu ya, kayaknya tuh banyak hal yang sifatnya tuh memaknai ada gitu, kita tuh ada di pekerjaan itu, kita tuh ada di lingkungan sosial itu, kita tuh ada di aktivitas-aktivitas yang sebetulnya tuh kadang kita nggak sadari tadi impact-nya gitu ya. Oh ternyata ini positif untuk diri kita, oh ini ternyata positif untuk tubuh kita, oh ini ternyata positif untuk wawasan kita. Karena kadang kita kan mikirnya, oh ya sekedar gitu ya, kita nggak benar-benar ada begitu ya untuk menjalankan beberapa aktivitas itu. Oke, thank you Mbak Mita, Mbak Niluh untuk sharingnya. Mudah-mudahan sharing kita gitu ya di podcast kali ini bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan. Dan tips-tips kecilnya tadi atau tips and trick gitu ya untuk bisa mindful di pekerjaan bisa langsung dipraktekkan sama great people semua gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup. Bina Pertiwi, we are great. Thank you great people semua. Sampai berjumpa lagi di Great Podcast berikutnya. Touching your mind.